Halo rekan semua, selamat datang kembali masih bersama saya di channel kita ini. Dan untuk seri video tentang peternakan entok, kali ini kita akan membahas satu tema yang juga cukup penting untuk diketahui oleh banyak peternak, khususnya peternak-peternak rumahan, peternak-peternak kecil yang masih pemula, yang masih baru memulai usaha ternak entok. Tema yang akan kita bahas yaitu analisa ternak entok atau analisa usaha ternak entok. Nah, rekan semua, seperti kita tahu, ketika kita ingin menjalankan sebuah usaha, tentu saja kita akan mempelajari terlebih dahulu usaha yang akan kita jalankan tersebut seperti apa. Kira-kira nantinya kalau kita usaha di bidang itu akan seperti apa, apakah lancar atau tidak, apakah untung, apakah buntung, dan lain sebagainya. Ya, kalau secara teori yang dalam manajemen bisnis, ya teori-teori bisnis biasanya untuk memulai sebuah usaha kecil itu kita paling tidak melakukan SWOT analisis untuk usaha yang dipilih. Nah, kita tidak akan membahas mengenai SWOT analisis karena rekan semua nanti bisa melakukannya sendiri, tetapi saya akan memberikan beberapa saran apa-apa saja yang sebaiknya diketahui atau dipelajari, atau apa-apa saja yang sebaiknya dianalisa oleh rekan-rekan semua ketika hendak memulai usaha ternak entok. Nah, rekan semua, sebelum memulai usaha sudah pasti kita akan melakukan analisa terlebih dahulu apakah usaha tersebut bagus atau tidak. Nah, khusus untuk peternakan entok ada beberapa poin yang sebaiknya diperhatikan, sebaiknya dikaji, dipelajari terlebih dahulu agar nantinya ternak kita bisa berjalan dengan lancar dan tentunya menguntungkan. Beberapa hal tersebut yaitu yang pertama mengenai permintaan pasar, kemudian yang kedua yaitu mengenai harga, ya, analisa mengenai harga. Kemudian yang ketiga adalah analisa seputar tingkat persaingan. Nah, kita bahas satu persatu ya rekan semua. Yang pertama mengenai permintaan pasar. Nah, sebelum kita mengerjakan usaha ini, memulai usaha ini, sebaiknya kita melakukan analisa permintaan pasar terlebih dahulu. Analisa permintaan pasar ini akan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu misalnya mulai dari berapa banyak permintaan produk entok yang ada di lingkungan atau di pasar yang telah kita tentukan. Kemudian berapa sering permintaan tersebut ada di dalam masyarakat, misalnya naik turunnya dan lain sebagainya. Kemudian berapa nilai atau jumlah yang bisa terpenuhi, yang sudah terpenuhi di pasar tersebut. Jadi rekan-rekan semua, sebelum kita menentukan apakah kita akan menjalankan usaha ini atau tidak, sebaiknya kita cari terlebih dahulu apakah di lingkungan pasar yang sudah kita bidik itu banyak yang membutuhkan produk dari entok, baik itu produk yang akan kita sediakan atau jenis produk lain. Pokoknya kita analisa semua. Apakah banyak yang suka daging entok, apakah banyak yang suka memelihara entok, apakah banyak yang suka yang membutuhkan bibit entok dan lain sebagainya. Nah, itu semua permintaan pasar seperti itu kita analisa, kita kumpulkan, kita catat itu ya. Kemudian disusul dengan analisa turunan lebih jauh lagi, yaitu misalnya kalau tadi kita sudah bisa menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan, peminatnya yang dibutuhkan oleh pasar, kemudian kita tentukan seberapa banyak, ya kita cari tahu apakah kira-kira misalnya sebulan pasar yang kita bidik, market kita di area kita itu kira-kira mampu menampung berapa ekor entok. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian berapa yang sudah terpenuhi. Nah, ini juga perlu dikaji lebih jauh.
Jadi dari sekian banyak permintaan yang sudah kita petakan tadi, misalnya dari rumah makan, pecel lele, kemudian konsumen langsung, konsumen individu dan lain sebagainya, kemudian yang sudah terpenuhi dari permintaan-permintaan tersebut kira-kira berapa persen. Nah, angka-angka seperti ini baik sekali kita pelajari, baik sekali kita dapatkan secara real. Jadi dengan seperti itu nanti kita bisa menentukan lebih jauh apakah usaha ini cukup menjanjikan untuk dilakukan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cari tahu ya, kita bisa cari tahu tren-tren seperti ini misalnya dari penelusuran, dari banyaknya orang yang mencari produk entok, kemudian dari pasar-pasar dan lain sebagainya. Pokoknya kalau bisa seril mungkin. Jadi data yang kita dapatkan itu kalau bisa seril mungkin sehingga nanti bisa dijadikan patokan yang bertanggung jawab. Nah, itu pertama mengenai permintaan pasar. Ya, pokoknya intinya segala yang berkaitan dengan permintaan pasar sebaiknya kita kaji, kita cari tahu untuk menentukan nanti langkah kedepannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, poin kedua yang perlu dianalisa adalah harga. Nah, harga ini juga perlu kita gali lebih jauh. Jangan sampai saat kita terjun ke peternakan entok tapi kita buta sama sekali, tidak mengetahui harga-harga. Nah, ini akan sangat beresiko karena kita tidak tahu harga jualnya seperti apa, bagaimana nanti untung ruginya, itu kita tidak tahu kalau kita tidak punya informasi yang valid mengenai harga. Analisa harga ini apa aja? Ya banyak ya, meliputi misalnya harga jual ke konsumen misalnya. Harga jual misalnya yaitu bisa harga jual ke konsumen, bisa harga jual ke pedagang, kemudian harga jual bibitan, anakan, kemudian harga jual daging dan lain sebagainya. Selain harga jual tadi, kita juga perlu mengetahui juga misalnya harga beli. Kalau orang-orang itu biasanya beli berapa, kalau usia segini berapa, kalau beli usia segini berapa. Nah, itu juga perlu dicari tahu ya, sebagai bahan informasi untuk kita pertimbangkan lebih jauh. Selain mengenai harga-harga produk, kita juga sebaiknya mencari tahu mengenai harga pakan. Jadi kita cari tahu apakah nantinya pakan-pakan ini cukup terjangkau atau tidak. Nah, itu juga kita bisa mengetahui dengan menganalisa mengenai harga pakan dan juga tentunya kebutuhan-kebutuhan lain seputar peternakan entok. Jangan hanya harga pakan saja, misalnya pakan alternatif, misalnya ya, kemudian misalnya alat-alat kandang dan lain sebagainya, itu juga perlu kita telusuri lebih jauh, kita analisa, kita kaji, baru nanti bisa dijadikan pijakan untuk pengambilan kesimpulan di bagian akhir. Nah, kemudian rekan semua, selain dua hal tadi, analisa juga perlu kita lakukan pada tingkat persaingan. Nah, ini tadi kalau di awal-awal kita sudah memetakan permintaan pasarnya seperti apa, pada poin ini kita juga sebaiknya memetakan tingkat persaingannya seperti apa. Nah, dengan seperti itu nanti kita bisa menemukan dan bisa menyimpulkan apakah ini relevan, apakah ini bagus, apakah ini cukup menguntungkan untuk dijalankan. Nah, tingkat persaingan ini seperti apa yang harus kita pelajari? Nah, beberapa diantaranya misalnya berapa banyak peternak lain yang ada di lingkungan sekitar target pasar yang sudah ditentukan tadi. Apakah banyak peternak lain, apakah ada peternak besar, ada peternak kecil, ada peternak hobi dan lain sebagainya, itu kita cari tahu. Kemudian produk-produk yang mereka hasilkan juga sebaiknya kita pelajari juga. Jadi kalau di sana ada banyak peternak, kemudian biasanya peternak-peternak tersebut menjual produknya itu seperti apa? Apakah pembibitan, apakah pedaging, apakah telur dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu juga kita cari tahu, kita catat untuk kita pertimbangkan nanti lebih jauh. Tak lupa juga mengenai tingkat persaingan ini kita juga sebaiknya mempelajari juga bagaimana stok ketersediaan produk yang ada di lapangan. Nah, itu apakah melimpah, apakah kurang dan seterusnya. Nah, ini
rekan-rekan semua perlu kita kaji, perlu kita kumpulkan data-datanya terlebih dahulu, kemudian nanti kita simpulkan. 3 hal ini rekan-rekan semua, bukan ya paling tidak 3 hal ini yang perlu kita cari tahu lebih jauh, kita kumpulkan informasinya, kemudian kita olah informasi ini menjadi informasi akhir yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah rekan-rekan semua, dengan mengumpulkan informasi-informasi ini, nanti di bagian akhir kita bisa menganalisa dan menentukan apakah ternak entok ini cukup bagus untuk kita kerjakan atau tidak. Karena rekan-rekan semua jangan sampai salah paham, kadang di suatu daerah ternak entok itu sangat menjanjikan, tetapi tidak serta-merta sama menjanjikannya jika dijalankan di tempat lain. Seperti itu ya. Nah, dengan analisa-analisa seperti ini, nanti rekan-rekan semua bisa mantap menganalisa sendiri dan menyimpulkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari informasi-informasi yang sudah rekan semua kumpulkan sendiri. Dengan begitu, apa yang menjadi kesimpulan nanti merupakan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya tidak berdasarkan fakta-fakta yang bagus. Jadi nantinya diharapkan usaha yang dijalankan pun bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa memberikan penghasilan yang layak atau yang bagus. Nah itulah tadi rekan-rekan semua sedikit pembahasan kita mengenai analisa ternak entok. Jadi di sini poinnya adalah saya memberikan sedikit gambaran apa-apa saja yang sebaiknya perlu dianalisa, yang sebaiknya perlu dikaji lebih jauh sehingga rekan semua bisa menentukan baik atau tidaknya untuk dijalankan. Saya tidak membeberkan atau memberikan hasil akhir analisa ternak entok ini karena hasil akhir analisa ternak entok ini akan sangat bervariasi tergantung dengan banyak faktor. Masing-masing daerah akan berbeda hasil analisanya, masing-masing orang, masing-masing peternak juga akan berbeda. Dengan demikian rekan-rekan semua nanti yang menentukan apakah ini layak untuk dikerjakan atau tidak. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan, bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.